Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua pada pagi hari ini diberikan nikmat sehat untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Anes Damon Wicaksi, SSTMKes dari program studi D3 Keperawatan Mas Bondowoso dengan NIDN 0718057505. Saya adalah dosen tetap di Universitas Bondowoso dengan latar belakang pendidikan di keperawatan, profesi nurse dan S2 kesehatan. Pada semester ganjil ini, khususnya di semester 1, saya mengampu mata kuliah etika keperawatan sesuai dengan bidang keahlian saya. Di mana mata kuliah ini menguraikan konsep nilai, norma etik, peraturan, kebijakan perundang-undangan yang berkaitan dalam praktek keperawatan, hak dan kewajiban pasien. Dalam proses pembelajaran mata kuliah etika keperawatan saat ini, saya mengawali dengan melaksanakan sistem kontrak perkuliahan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS yang dibuat oleh penanggung jawab mata kuliah PJMK, yaitu menjelaskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL antara lain. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi. Keempat, mahasiswa mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan tanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK antara lain, mahasiswa mampu memahami konsep nilai, norma, dan etik, mahasiswa mampu memahami etika keperawatan, mahasiswa mampu memahami kode etik keperawatan Indonesia, mahasiswa mampu memahami aspek legal dan sistem kredensial perawatan Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami permasalahan etik. Yang keenam, mahasiswa mampu merumuskan tahapan penyelesaian masalah etik dalam keperawatan. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami perbedaan latar belakang, agama, budaya, dan sosial antara klien dan perawat dan peka budaya dalam praktek. Delapan, mahasiswa mampu memahami peran agama, moral, etika dalam pelayanan keperawatan dan kesehatan. 9. Mahasiswa mampu memahami hukum kesehatan dan keperawatan. 10. Mahasiswa mampu memahami hak dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang. 11. Mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban klien. 12. Mahasiswa mampu memahami malpraktek dan kelalaian dalam praktek keperawatan. Dan yang ke-13, mahasiswa mampu memahami tanggung jawab dan tanggungan dalam praktek keperawatan. Media dan metode pembelajaran disesuaikan dengan materi yang diajarkan di kelas ataupun di laboratorium dengan memakai metode yang pertama, problem based learning atau PBL, dimulai dengan pemberian masalah dunia nyata dan melatih mahasiswa berpikir kritis, menganalisis dan mencari data untuk menemukan solusi. Yang kedua, cooperative learning atau CL, dengan menekankan interaksi sosial, komunikasi, dan tanggung jawab bersama demi mencapai capaian pembelajaran dan mahasiswa belajar dalam beberapa kelompok kecil. Yang ketiga, self-directed learning atau SDL, di mana proses belajar berjalan atas inisiatif mahasiswa mandiri tanpa ketergantungan penuh pada dosen, dan mahasiswa merencanakan kegiatan belajar, mencari bahan bacaan, dan menilai hasil belajarnya sendiri. Media pembelajaran menggunakan slide PowerPoint dan video yang masih berhubungan. Selain itu, saya juga menggunakan modul ajar untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan pada mahasiswa. Selama pembelajaran, saya juga menggunakan sejumlah aplikasi, yaitu yang pertama adalah WhatsApp, yang saya fungsikan sebagai media sharing informasi dengan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya. Yang kedua, menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan tugas individu dan kelompok sebagai bahan evaluasi dan dari hasil perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Penilaian dilakukan secara transparan berdasarkan kontrak kuliah yang disepakati bersama di awal semester, yaitu nilai sikap 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Saya juga menggunakan rubrik penilaian untuk mengukur tugas individu atau kelompok, dan hasil akhir diumumkan melalui sistem integrasi manajemen dan akademik atau SIMAK
untuk evaluasi dan perbaikan mahasiswa. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Persiapan duduk. Sebelum kita mulai pemberian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Jadi hari ini kita akan memulai untuk perkuliahan ya dengan mata kuliah etika keperawatan ya. Masih ingat sekarang pertemuan yang keberapa? Pertemuan keempat ya. Jadi kalian sudah kurang lebih 4 minggu ya kita melakukan pembelajaran etika keperawatan. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Itu sudah ada di slide ya. Bisa dibaca semuanya? Ya. Ayo, apa itu? Oke. Kemarin kita belajar apa? Kemarin kan sudah saya share itu RPS-nya. Ya, masih ingat materinya? Yang ketiga dibaca ya. Jadi awal sebelum saya masuk, saya kan pasti menjelaskan tentang RPS ya, apa itu tentang materi yang diajarkan dan juga apa yang harus kalian pelajari ya. Baik, yang kemarin tuh minggu pertemuan ketiga kita belajar tentang kode etik keperawatan ya. Nah, kode keperawatan. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya akan ini ya, absensi dulu ya. Baik, saya absen dulu ya. Kelas 2B ya. Untuk Ariel Beni ada? Hadir ya. Kemudian apa ini? Muhammad Devan. Nafisa. Oke. Kemudian Jihan. Balkis. Ya. Ya, kita akan lanjutkan materi kita pada pagi hari ini ya, pertemuan keempat sesuai dengan apa yang ada di RPS ya. Dan tadi kalian sudah menyampaikan bahwa hari ini saya akan mengajar tentang aspek legal dan sistem kredensial perawat Indonesia. Nah, sebelumnya sudah saya share itu ya materinya di modul ajar etika keperawatan ya. Nah, kan kemarin sudah saya share ya. Jadi tolong dibaca itu ya. Jadi materi saya sudah ada di situ ya. Nah, nanti untuk lainnya nanti pada akhir pembelajaran nanti saya juga akan memberikan tugas ya. Nanti silakan bisa dikumpulkan seperti biasanya di Google Classroom ya. Itu ya. Oke. Baik. Jadi saya akan mengawali dulu dengan capaian pembelajaran lulusan ya, CPL ya. Ini penting ya. Jadi CPL itu di setiap mata kuliah nggak sama ya. Jadi khususnya di etika keperawatan itu ada 4 CPL ya. Ini saya kira kalian sudah tahu ini CPL-nya ada di RPS, bahkan di buku panduan akademik yang diterbitkan oleh institusi itu sudah ada di situ. Jadi ada sekitar 8 CPL gitu ya. Nah, untuk CPL yang pertama, ini ada kalau di etika ada 4 CPL ya. Yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dan memberikan asuhan perawatan ya. Kemudian yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan perawatan pada klien melalui kerja tim, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok ya untuk meningkatkan keselamatan klien dan juga sebagai meningkatkan kualitas asuhan perawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi, mampu berperan aktif dalam manajemen perawatan dan tanggung jawab atas pekerjaannya,
dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kemungkinan dan manajemen perawatan. Ini penting sekali ya. Jadi kalian sebagai seorang perawat itu, sebagai calon-calon perawat, wajib tahu CPL dari tiap mata kuliah ya. Ini untuk kalian sendiri nantinya. Kemudian untuk CPMK yang hari ini, jadi kalian apa yang harus kalian kuasai pada hari ini? Yang pertama nanti capaiannya, yang pertama kalian mampu memahami apa itu sertifikasi, ya, yang kedua mampu memahami registrasi, yang ketiga adalah mampu memahami tentang lisensi ya. Jadi kalian nanti setelah saya ajarkan bisa menjelaskan kembali apa yang telah saya ajarkan gitu ya. Jadi untuk materi pada hari ini tentang aspek legal gitu ya. Jadi aspek legal perawat itu seperti ini: sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Ya, baik. Sebelumnya saya akan bertanya ya, dari kira-kira dari ketiga ini sudah pernah mendengar atau belum? Sudah ya, nah, sudah ya. Saya kira sudah mendengar ya, mungkin sertifikasi, registrasi, lisensi itu ya. Nah, saya ingin tahu ya, apa yang dimaksud sertifikasi. Silakan. Salah nggak apa-apa, santai aja, nggak harus benar kok. Karena hari ini kita belajar bersama-sama. Nanti kalau ini kan ada materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Ya, ayo siapa? Saya Pak. Sertifikasi itu sebuah proses pengakuan oleh badan sertifikasi terhadap kemampuan seorang perawat. Ya, benar sekali. Ya, tepuk tangan ya untuk Evan. Kemudian yang kedua, registrasi. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa yang maksud registrasi? Saya Bapak. Ya, silakan. Registrasi merupakan proses administrasi atau pendaftaran resmi untuk mendapatkan status terdaftar. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Yuni ya. Tepuk tangan ya untuk teman kalian. Ya, tinggal yang ketiga ya, yaitu lisensi ya. Ayo, apa? Siapa yang kira-kira mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang maksud lisensi? Saya Bapak. Yaitu lisensi adalah kewenangan seorang perawat untuk melakukan pelayanan pada keperawatan, Bapak. Ya, tadi yang disampaikan Jihan tentang lisensi, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk Jihan ya. Ya, baik. Jadi ternyata sebelum saya ajarkan kalian sudah paham ya. Mungkin kalian sudah belajar ya dari modul yang saya berikan ya di awal pembelajaran itu. Berarti mahasiswa di tingkat keperawatan itu memang pinter-pinter ya. Jadi belajar terus ya, karena kalian juga harus belajar, karena emang materi-materi yang kita berikan itu nanti penting sekali untuk kalian ke depannya ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan ya di slide berikutnya. Ya, baik. Jadi setelah tadi teman-temanmu ya menjelaskan tentang apa itu sertifikasi, registrasi, dan lisensi, kita akan bahas sebelumnya. Yang pertama adalah kredensial dulu ya. Jadi apa itu kredensial? Ya, jadi kredensial itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya mandat ya. Jadi kredensial, link. Jadi kredensial itu adalah suatu proses untuk menentukan dan mempertahankan kompetensi perawat. Nah, jadi setelah mahasiswa itu dinyatakan lulus, kemudian juga mengikuti ujian kompetensi, dan biasanya mahasiswa akan mencoba untuk melamar bekerja ya. Jadi kalau sudah melamar bekerja, sebelumnya dari pihak rumah sakit atau klinik atau vaskes akan mencoba untuk melakukan kredensialing ya, kredensial. Nah, itu tadi apa? Jadi diproses gitu ya. Jadi diproses tentang validasi dokumen. Nah, jadi dokumen kalian apa saja. Jadi pada saat kalian kuliah itu apa saja dokumen yang bisa nanti
disampaikan atau dicek oleh pihak vaskes atau klinik atau rumah sakit ya. Jadi oleh karena itu kalian selama kuliah diharapkan aktif ya dalam kegiatan-kegiatan akademik ya, khususnya yang ada kaitannya dengan kesehatan. Contohnya apa? Misalkan ikut webinar ya, seminar, kemudian pelatihan-pelatihan gitu ya. Jadi kemarin yang mahasiswa yang cewek kita ikutkan pelatihan spa gitu ya. Jadi ini juga sebagai salah satu tambahan gitu ya. Juga nanti mungkin yang cowok kita akan ikutkan pelatihan sirkumsisi misalnya. Ya, selanjutnya tujuannya ya, tujuan inisial ini ada 9, mungkin kita baca semua ya. Nanti itu sudah ada di materi yang saya berikan. Ya, intinya adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertahankan mutu kualitas. Ya, jadi pihak rumah sakit ini juga membayar kita, itu juga nggak asal bayar, tapi juga ada semacam simbolisme mutualisme. Ya, jadi kita juga memberikan pelayanan terbaik, juga pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Jadi kenapa kok harus ada evidensial Pak? Kenapa nggak langsung aja diterima? Wah, ya nggak bisa. Karena sekarang kamu tahu sendiri lulusan keperawatan cukup banyak ya, ada D3, ada S1 gitu, cukup banyak. Maka ya pasti akan disaring ya, disaring. Ya. Itu kan banyak melindungi masyarakat ya. Karena kalau ada komplain-komplain sekarang ini lagi marah itu ya. Kemarin ada dokter yang sampai meninggal karena tekanan ya, kemudian juga ada perawat yang dipukul gitu ya. Nah ini kan menjadi evaluasi untuk kita ya, khususnya kalian nanti jadi seorang perawat itu benar-benar siap ya, baik itu pengetahuannya dan skillnya juga attitude ya. Mungkin kita pintar tapi kita ngomongnya terus gitu. Ngomongnya itu nggak enak ke pasien ya. Misalkan ngomongnya juga ya nyakit gitu ya. Nah, itu mungkin bagi kamu biasa, tapi bagi orang lain mendengar kayak ini merasa dihina atau apa gitu. Makanya sekarang harus hati-hati ya, nggak boleh sembarangan ngomong gitu. Kemudian hasil kredensial, jadi hasilnya tadi dapat surat ya, kemudian dapat surat. Kemudian nanti kalau pindah untuk rumah sakit lain, maka juga kalian akan mendapatkan surat pengalaman kerja yang bisa dipakai. Nanti itu ya, misalkan ada rumah sakit yang memang magang gitu ya, jadi khusus magang, magang training. Kayak bulan ini banyak sekali rumah sakit membuat klien itu ya, jadi menerima makan ikan baik. Jadi keperawatan berapa kemarin 30 ya, termasuk usaha di Bondowoso ini luar biasa, masih jadi 5 dona gitu ya. Jadi keperawatan ini masih banyak peminatnya, artinya rumah sakit masih membutuhkan gitu ya. Nah sehingga nanti surat keterangan makan itu bisa dipakai untuk pindah tempat. Nah nanti kalau kalian nanti kerja di rumah sakit lain, ya bisa lagi dari awas ya, emang mulai dari nol ya. Ya, ini saya sampaikan masalah sertifikasi ya, ini penting ya. Guru kan juga punya guru, ya kan? Dosen, sertifikasi dosen, kan? Nah ini nggak ada yang nambah. Ya, kalau keperawatan ini tidak akan sertifikasi, ya. Dan lain-lain. Semuanya saya kira profesi itu sekarang tiap profesi mempunyai harus sendiri ya, hak sendiri ya. Jadi sekarang ini kalau saya melihat ya, tenaga kesehatan khususnya perawat itu sudah luar biasa. Kesejahteraannya itu sudah enak sekali ya. Kalau zaman dulu maksudmu gaji perawat kecil, kalau sekarang sudah tidak ya. Contoh itu kemarin ada yang diterima di rumah sakit paru ya, rumah sakit provinsi ya, itu ya masih kerja berapa tahun ya, kurang lebih 3 tahunan gitu ya, terus diterima di bagian paru ya, dan jasa pelayannya cuma setiap bulan bisa terima 8 juta. Itu jasa pelayanan ya, bukan gaji.
gitu loh ya. Lain ya. Jadi, artinya apa? Perahu sekarang sudah berbenah ya, berbenah. Apalagi nanti kalau kalian mempunyai keterampilan tambahan karena lautan, ini bisa ya, atau yang Jawa bisa singgung waktu yes. Enak mas ya, di 1 bulan mungkin bisa 30 juta itu dapat bagian kayak rata-rata itu saya tanya alumni itu berapa kamu per bulan sih yang mesti pak dan 20 atau 30 juta per bulan ya dari apa ya dari sertifikat yang dia punya gitu ya. Kalau dia punya sertifikat itu ya nanti dia bisa ya. Oke, karena itu yang keuangannya ada sendiri, tantangannya ada sendiri. Silakan nanti kalian bisa ambil ya sebagai seorang calon perawat apa yang nanti kalian akan inginkan nanti ya. Ya, ini juga sebagai salah satu penghargaan ya, menambah kepercayaan dari user masyarakat pasien pasti akan menambah kok. Tambah pede kamu ya. Kemudian yang terakhir ya, slide yang terakhir. Jadi sebenarnya program-program sertifikasi ini terus berkembang menyesuaikan perkembangan zaman ya. Kemarin itu saya kan ketemu sama kepala puskesmas itu ya. Itu kalau ada mahasiswa yang pinter IT gitu ya, dalam hal ini ya itu juga nilai nambah gitu ya. Karena sekarang ini setiap rumah sakit ini harus jor-joran ini ya, video-video ya, misalkan layanan ya. Sekarang sering saya melihat, dulu tuh jamnya nggak ada, sekarang itu ya rumah sakit ya dan swasta itu saling saingan ya, bersaing ya untuk berikan pelayanan terbaik ya, entah itu Bayangkara, Kami Bintang ya, ataupun market umum sendiri kan juga sering video ya. Itu sebenarnya budaya udah gitu. Nah, kalau kalian bisa itu ya naik nambah. Kalau tidak ya nggak apa-apa, ketika yang saya sampaikan ya, tambahan ya. Itu juga nanti sebenarnya sertifikat itu sebenarnya juga untuk melihat kemampuan. Nanti misalkan, nah kalau sekarang STM ini sudah enaknya apa? Seumur hidup ya. Kalau zaman saya dulu 5 tahun sekali, jadi 5 tahun sekali itu ujian. 5 tahun lagi, 5 tahun sekali ujian lagi. Kalau sekarang sudah enggak. Nah, tapi syaratnya apa? Ya tadi harus upgrade ya, SKP ditingkatkan ya, angka kredit itu. Ikut apa pelatihan sama itu ya apa saja, seminar, prakarya, workshop, macam-macam ya. Nah, nanti kalau kalian bisa meningkatkan pendidikannya, bisa lanjut ke nurse ya, T1 perawatan, nurse juga spesialis ya. Spesialis itu bisa langsung dari nurse ya, dan S2 ya, sudah SP, KMB, SP anak itu khusus spesialis gitu ya, jadi kekhususan. Tapi yang ada hanya sih untuk sementara ini Jawa Timur hanya di UNER ya, spesialis KMB yang ada, yang lainnya belum ada. Brawijaya, UNER tidak. Ada lagi UGM, UNIF, sama UI ya. Itu ya. Kalau masih sedikit perat-perat spesialis ya. Saya kira itu sebelum saya akhiri. Silakan mungkin ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, silakan. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Darmo yang sudah memberikan materi kepada kelas kami, yang dimana salah satu materinya itu terdapat tujuan kredensial keperawatan, yang dimana tujuannya itu mempertahankan dan meningkatkan pelayanan mutu. Bagaimana seorang perawat yang sudah bekerja sesuai SOP untuk perlindungan mutunya jika perawat itu terdapat tuntutan atau ancaman dari keluarga pasien ataupun pasien. Terima kasih. Saya Bapak. Ya, silakan. Mau izin bertanya, apakah mahasiswa yang sudah lulus kuliah dan UKOM apakah bisa langsung bekerja? Saya Pak. Ya, silakan. Bagaimana bila lulusan keperawatan sudah punya STR tapi tidak bekerja lama? Apakah STR masih berlaku?
Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Berarti kalian tuh menyimak ya apa yang tadi saya sampaikan. Ya, yang pertama tadi dari Balkis ya. Bagaimana misalkan ada perawat yang kena kasus misalkan ya. Jadi itu tadi makanya kredensial itu kan penting sekali ya. Jadi untuk mengetahui background perawat itu punya kalian apa dan macam-macam ya, bisa soft skillnya dan sertifikat-sertifikat yang dipunyai. Maka oleh karena itu memang diharapkan perawat itu tidak boleh melakukan kesalahan ya, dalam hal ini malpraktek ya. Tapi itu nanti akan dilihat dulu case by case-nya, apakah yang memang betul kesalahannya ada di perawat ataukah ada di pasiennya. Itu ya. Jadi nanti akan ada sendirilah investigasi masalah itu. Tapi yang jelas kita pasti akan dihubungi karena kita sebagai seorang profesi. Ya. Oke. Ya, baik. Ya, baik. Tadi satu kata ya tadi. Terkait kalau sudah lulus hukum apa bisa langsung kerja ya, nggak bisa ya, masih ada tahapannya. Setelah lulus hukum dinyatakan lulus maka harus urus STR ya, urus STR paling tidak kurang lebih ya 1 bulan lah paling lama ya, karena memang dia lihat ya mungkin bisa lebih cepat atau bisa lambat dan gantung ya. Tapi kalau sudah punya STR baru biasanya bisa mendaftar ya. Itu, tapi juga akan tetap melakukan namanya kredensial ya oleh pihak rumah sakit ya. Saya kira itu ya, sudah jelas ya. Baik, yang berikutnya ya, jadi dari Ariel ya, bagaimana kalau lama nggak bekerja, STR-nya mati nggak? Nah, ini sebenarnya masih ya banyak yang keliru dalam hal ini. Memang betul STR-nya seumur hidup. Tapi kalau lebih dari 5 tahun perawat itu tidak bekerja, maka otomatis STR itu akan mati dengan sendirinya. Karena apa? Tidak punya SIPP, nggak bisa. Makanya kalau bisa ya kalian nanti kalau sudah lulus harapannya harus bekerja lah. Pokoknya dicantol-cantol gitu ya, supaya STR-nya tetap hidup gitu. Udah gitu kalian harus hukum lagi dari awal ya, jadi seperti itu ya, ada ya. Jadi STR bisa mati kalau lama tidak ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk perkuliahan pada hari ini ya, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri ya, yang jelas tadi hari ini kita sudah belajar tentang credentialing ya, tentang kredensial, aspek legal ya, apa yang harus dimiliki oleh perawat, entah itu mulai dari sertifikat ya, kemudian juga bagaimana melakukan proses administrasi ya, kemudian mendapatkan lisensi ya, sampai bisa mempunyai hak kewenangan klinis ya. Itu yang harus dipahami oleh seluruh tenaga kesehatan, khususnya perawat dan kalian yang nanti akan menjadi calon perawat ya. Saya doakan kalian nanti ya setelah lulus ya bisa mengembangkan keilmuannya ya, bisa bekerja sesuai dengan harapan, baik itu harapan kalian sendiri maupun orang tua dan juga kami selaku dosen ya, sebagai pendidik, harapannya kalian bisa bekerja menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dengan apa itu tadi, sertifikat ya, registrasi dan lisensi yang sudah diperoleh selama kalian kuliah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar ya untuk kalian semua. Saya doakan sukses semuanya ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.